Ya, selamat pagi Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dan Tuhan berlakukan atas hidup kita. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini oleh Sekretaris PKW, Ibu Lisa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berbakti di dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melewati kehidupan ini sendirian. Kita membutuhkan kasih Tuhan, kita membutuhkan pertolongannya. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita dengan sangat sempurna. Biarlah puji-pujian kita manis didengar oleh Tuhan. Satu pujian mengatakan, biarlah manis kau dengar.
Mampukanlah semua kasih dan perbuatan Tuhan. Berdoalah kepadanya dalam pujianmu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apapun yang kau sedang alami dan hadapi. Katakan, aku hanya mau menyanyi pujian bagi Engkau Tuhan. Hanya pujian bagimu Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan pujian dan doa kami Bapa. Kasih karunia untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu dengan pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua umat-umat-Mu dalam gereja-Mu, dan juga memperlengkapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 95. Kita menyanyikan pujian ini berturut-turut ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Sekarang turutlah perjamuan Tuhan.
berjalan dengan Yesus sungguh indah. Kita tidak akan pernah sendirian menjalani kehidupan kita karena kita yakin dan percaya ada Yesus yang bersama dengan kita. Kita menyanyikan pujian ini. Ku jalan dengan Yesus setiap hari sampai rupaku seperti Dia. Mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi nyanyian Sepanjang Musim Kau Tinggal Menganggur di Jalan.
kesediaan Ibu Mayor akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Haleluya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik memberkati dan melindungi menjagai kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh bekerja, berusaha, melakukan seluruh aktivitas kami, baik kami yang sekolah, yang kuliah. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami sadar penuh tanpa kekuatan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah di hari perhentian ini kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, melayani-Mu Bapa. Karena terlalu baik Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang cukup tiap-tiap hari. Kami boleh makan dan minum, semua pun karena kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih hari ini, semua kami boleh memberi persembahan. Itu pun berkat daripada Tuhan. Engkau suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkanlah semuanya. Biarlah Tuhan akan melipat gandakan, memberkati segala yang telah kami persembahkan. Kembali hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, di mana mereka akan kembali bekerja, berusaha sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan pun akan menyertai, memberkati, dan kembali ada berkat-berkat baru yang Tuhan perintahkan tercurah atas setiap usaha pekerjaan mereka. Jaminan Tuhan, kemanapun mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka, saat mereka hidup takut akan Tuhan, maka keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian atas kehidupan semua jemaat-jemaat Bapa. Terlebih Tuhan, berikanlah mereka selalu perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesehatan untuk mereka melakukan seluruh aktivitas mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak dapat hadir. Mungkin ada mereka yang dalam kelemahan tubuh. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan baru Bapa. Dan mereka yang mengalami beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang mungkin dalam pergumulan hidup pribadi dan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus, mari Tuhan berikan mereka jalan keluar dan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua program di Korops ini, di mana kami akan melaksanakan ibadah Padang pada tanggal 26. Tuhan juga akan memberkati semua rencana ini. Segala apa yang dipergunakan Tuhan, kendaraan yang kami perlukan Tuhan juga akan memberkati. Tempat di mana kami akan beribadah Tuhan juga menyertai dan mendahului semua. Sehingga kami boleh menikmati di mana kami beribadah, kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk program Korops, untuk merenovasi rumah Tuhan di tempat ini. Kami sedang menanti dana dari pemerintah. Biarlah Tuhan Kau memberkati pun mereka yang berkepentingan untuk mencairkan dana ini Bapa. Sehingga pada saatnya kami boleh memperbaiki rumah Tuhan di tempat ini. Dan juga semua usaha-usaha jemaat Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini pun Tuhan memberkati. Ada banyak mereka telah memberikan apa yang mereka terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan juga akan memberkati. Tuhan pun akan menolong pemimpin kami. Ada banyak hal yang sedang terjadi di negara ini Tuhan. Kami mohon nikmat-Mu untuk pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, ke pedalaman. Tuhan pun akan menolong mereka. Aparat keamanan yang menjaga negara ini pun Tuhan berkati. Mereka memerangi segala kejahatan yang terjadi di negara ini pun Tuhan turut campur tangan. Kami yang ada di kota Surabaya ini pun Tuhan memberkati pemimpin di kota ini. Biarlah Tuhan Kau beri hikmat-Mu. Tentu mereka rindu mensejahterakan masyarakat yang ada. Biarlah Tuhan pun turut campur tangan. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati Bapa pelayanan balak selamatan di teritori ini. Memberkati pemimpin kami, mulai dari komandan divisi, Tuhan memberkati mereka semua. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua gereja-gereja yang terbuka, Tuhan pun memberkati mereka hari ini dalam peribadahan mereka. Tuhan Yesus, kami ingat
bagi jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati. Ada keluarga Tobias di Jakarta, ada saudara Dana di Jakarta Tuhan memberkati, dan juga Dokter Elda yang ada di Labuan Bajo. Kami berdoa Tuhan berkatilah semua mereka. Dan mungkin ada mereka yang keluar kota karena pekerjaan-pekerjaan, Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka Bapa. Kami ingat juga orang tua kami Ibu Mayor Slamet yang sedang berlibur bersama dengan anak-anak di Kupang, Tuhan juga memberkati. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau akan menolong kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Biarlah hati kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami hardik di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bertakhta di hati kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami dipenuhi oleh berkat surgawi dari Tuhan. Dan kami tidak pulang dengan sia-sia. Karena kami mengalami hadirat Tuhan memberkati kehidupan kami Bapa. Terlebih Tuhan, firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi itu akan tumbuh dalam hidup kami supaya kami menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjelang kedatangan-Mu, biarlah kami selalu mempersiapkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus.
Kami akan baca firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam roh-Mu untuk membaca firman. Berkati semua kami. Dan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sedang duduk saudara sekalian. Baik, semangat pagi untuk kita sekalian. Pagi, semangat ya. Seria suasananya nih ya bagus nih, agak mendung-mendung panas begitu ya kan. Saya harap kita tetap terkonsentrasi dengan baik gitu ya, untuk dengar firman Tuhan gitu ya. Jadi tidak terombang-ambing pikirannya gitu. Saya pikir hari ini saudara-saudara sekalian, kita harus perlu dengan semangat gitu ya, karena kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus gitu loh. Saya mau ajak kita satu chord dulu lah. Kayaknya saudara-saudara sudah terbuai dengan suasana pagi. Gimana? April sehat ya? Kayaknya kamu tadi agak sedikit ini tuh ya. Baik saudara sekalian, semangat ya. Siap dengar firman ya. Baiklah. Mungkin satu chord dulu ya. Ada itu chord saya suka tuh. Apa? Itu udah chord bahasa nanti ada poinnya itu tuh. Apa namanya? Kau Tuhan yang benar tuh ya. Kau gunung batu, kau itu ya. Ya. Nanti kita akan baca satu ayat dari bagian firman Tuhan mau kita renungkan pada pagi hari ini saudara-saudaraku. Saya sudah lama menyiapkan pembacaan itu dan membuat bagian-bagian daripada khotbah itu gitu loh. Dan kemarin saya coba menjabarkan bagian firman itu. Baik saudara-saudara sekalian, kita olahraga sedikit ya, supaya nggak ngantuk tuh. Mungkin ada yang tidurnya malam jam 2 pagi, ada nggak jam 2 pagi tidurnya? Ayo tidur jam 2, tunduk-tunduk, Henry, Steve tunduk-tunduk ya kan. Jangan terbuai dengan ngantuk gitu kan. Baik saudara sekalian, mari kita nyanyi. Cet. Mari saudara sekalian ya. Hey. Semangat saudara sekalian, mari kita olahraga. Bisa berdiri ya, mungkin berdiri lebih enak ya. Iya, gerakan badanmu, siapkan hati mendengar firman. Hey. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau membimbing hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Al-Qadar, Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Gerakan tanganmu. Katakan, yuk. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut kuasamu di dalamku. Benar gak? Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Al-Qadar, Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu
Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Kita nggak baca semua bagian ini saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau ajak kita lihat satu ayat. Dari ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat ayat 13. Baik. Dibilang gini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulangi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, saya akan coba baca lagi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, saya sudah lama dapat ayat ini saudara-saudaraku. Dan saya coba membuat beberapa garis-garis besar dari bagian khotbah ini gitu loh. Terus saya coba berpikir kapan saya akan menyiapkan dan membuat khotbah dari Efesus pasal 4 ayat 13 ini. Nah, kemana saya kembali membacanya dan saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu tentang tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, mungkin tema ini nggak begitu penting gitu loh. Karena kita bilang ya saya ini orang Kristen. It's okay saudara-saudara sekalian, tetapi kita perlu memahami sebenarnya waktu kita menjadi orang Kristen, tujuan saudara dan saya menjadi orang Kristen itu apa gitu loh. Ini menjadi penting. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya ingin coba memberikan pemahaman kepada kita pada pagi hari ini, apakah kekristenan gitu loh. Apakah kekristenan? Saya mau katakan pada pagi hari waktu kita berbicara tentang kekristenan, maka kekristenan itu bukanlah sekedar agama gitu loh. Bukan sekedar agama. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kalau kita berbicara bahwa kekristenan itu agama, sekedar hanya agama, maka kita bicara tentang sebuah rutinitas, ritual-ritual gereja gitu loh. Tetapi saya katakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi lebih daripada itu. Waktu kita bicara kekristenan, maka ini berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, itu kekristenan gitu loh. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bicara tentang kehidupan yang terus-menerus membutuhkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dan itulah kekristenan gitu loh. Kemudian kalau kita bicara kekristenan itu bicara tentang perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Ini kekristenan saudara sekalian. Usia yang panjang, kehidupan kekristenan dengan berbagai macam gejolak hidup yang dihadapi. Ini bicara tentang bagaimana saudara melihat bahwa perjalanan rohani bersama dengan Tuhan itu memberikan kita sebuah kekuatan-kekuatan iman untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih baik. Dan itu kekristenan. Nah, ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Sehingga waktu kita memahami bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, bicara tentang sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka saya mau menyampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak mau bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, apa yang saya katakan bahwa pada waktu kita menyatakan kita sebagai orang Kristen, maka harus ada kemajuan rohani yang dialami dalam hidup kita tiap-tiap hari. Itu namanya kekristenan. Gitu. Jadi ada kemajuan rohani, kita akan bahas bagian itu. Nah, mari kita lihat bagian Alkitab tadi. Kalau kita kembali kepada Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat 13 saudara-saudara sekalian, maka pada bagian ini saudara dapat melihat, kita dapat belajar tentang tujuan kekristenan itu apa gitu. Tujuan Kristen kita itu apa saudara sekalian? Nah, apa menjadi dasar saya, mengapa kita penting untuk merenungkannya, untuk belajar tentang apa tujuan kekristenan kita? Sebab ada banyak orang-orang yang menjadi Kristen bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi mereka tidak memahami tujuan kekristenan dalam hidupnya. Gitu loh. Ini kan sadis ini ya, ini ngeri gitu loh. Jadi ini yang membuat saya saudara-saudara sekalian, saya ingin coba mengangkat tema ini. Kemarin di ibadah doa saya katakan saya bicara tentang dua minggu lalu saya bicara tentang
berhenti berdoa sama dengan berdosa gitu ya. Berdoa sama dengan solusi gitu ya. Minggu lalu saya bicara itu. Dan saya bilang saya kan bicara tentang tujuan kekristenan. Kenapa? Ini fondasi yang benar saudara sekalian. Gitu loh. Kalau fondasi kita salah gitu ya, membangun kekristenan kita, ya kita nggak akan bisa apa-apa. Kita akan hancur gitu. Yang kata Alkitab tadi kita terombang-ambing, kita menjadi seperti anak-anak gitu loh. Sehingga saudara-saudara sekalian penting hari ini kita mau belajar tentang apa tujuan kekristenan dalam hidup kita sehingga ada progres kemajuan rohani dalam hidup kita gitu loh. Dan itu yang Tuhan inginkan gitu loh. Sehingga saya katakan Kristen itu bukan yang kau datang gereja, tapi ada sebuah progres, ada sebuah kemajuan rohani dalam hidup kita, dan itu yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen gitu loh. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau ayat yang ke-13 kita mau belajar. Yang pertama, Paulus menekankan bahwa tujuan kekristenan yang pertama dari 13 dikatakan adalah demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, tujuan kekristenan dalam bagian ini, maka dikatakan tujuan saudara dan saya, maka saudara dan saya harus dikatakan mencapai yang disebut dengan kesatuan iman. Gitu loh. Mencapai kesatuan iman. Nah, kalau kita memahami kata mencapai dalam bagian firman Tuhan ini, maka mencapai itu dapat dikatakan dengan artinya meraih. Ataupun kata mencapai itu bisa dikatakan dengan mendapatkan. Sehingga saudara-saudaraku seperti saya katakan tadi di dalam awal khotbah saya bahwa pada waktu kita bicara kekristenan bukan sekedar hanya agama, maka kekristenan itu harus ada goalnya, harus ada tujuan dari kekristenan itu. Maka Paulus katakan bahwa tujuan kekristenan, tujuan gereja adalah supaya ada yang namanya kesatuan iman. Gitu loh. Kesatuan iman. Nah, apa itu kesatuan iman? Gitu loh. Nah, kalau kita bahas tentang kesatuan iman saudara-saudara sekalian, maka kesatuan iman itu artinya adalah kemampuan saudara dan saya untuk setuju sepenuhnya dalam semua kebenaran utama dalam kekristenan. Ini namanya kesatuan iman. Sebuah persetujuan, sebuah kemampuan, sebuah kesepakatan bersama untuk melihat semua kebenaran utama dalam kekristenan itu. Pertanyaannya adalah bahwa apa yang disebut dengan kebenaran utama itu? Apa kebenaran utama dalam kekristenan? Maka saya mau katakan saudara-saudaraku, kebenaran utama dalam kekristenan yaitu firman Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan, tentang kesatuan iman, maka saudara dan saya harus punya kesepahaman bersama. Kemampuan bersama, kesepakatan bersama bahwa semua pengajaran kebenaran-kebenaran Kristen, maka kebenaran-kebenaran utama itu adalah harus firman Tuhan, gitu loh. Harus firman Tuhan yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada waktu kita memiliki kesatuan iman dalam sebuah kehidupan rohani kita, dalam kehidupan kita bergereja, maka saudara-saudara sekalian, kesatuan iman itu dapat dimiliki, dapat kita peroleh saat kita dikatakan menghidupi firman dalam diri kita. Nah, ini penting saudara-saudara sekalian. Menghidupi firman. Apa artinya? Menghidupi firman itu artinya adalah bahwa firman itulah yang mengontrol, firman itulah yang mengendalikan diri kita dan pikiran kita. Sehingga kita dapat berperilaku, kita dapat bertindak, berkata-kata dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu loh. Nah, ini kebenaran utama. Gitu. Jadi saya mau katakan, di mana kita bicara tentang kekristenan kalau saudara-saudara saya tidak bisa dikontrol dan dikendalikan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan firman. Gitu. Sehingga penting melihat kesepakatan bersama bahwa kebenaran utama dalam kekristenan itu adalah firman Tuhan. Berperilaku dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara coba lihat ayat 2 dan 3. Dari 4 tadi. Dikatakan ini, hendaklah kamu serendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memiliki kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saya mau katakan kalau saudara membaca ayat yang 2 dan 3 ini, maka saya mau katakan bahwa orang-orang yang pikirannya, hidupnya dikendalikan, dikontrol oleh firman Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, dia hidup dengan kerendahan hati, gitu loh. Dia hidup dikatakan dengan lemah lembut. Dia hidup dengan roh kesabaran.
Ya kan? Dia hidup dalam menunjukkan kasih, dalam saling membantu. Dan dia selalu berusaha memelihara kesatuan roh, yaitu apa? Ikatan damai sejahtera. Nah, ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau katakan kalau saudara bicara tentang firman menjadi kebenaran utama dan saudara tidak bisa mengontrol, mengendalikan diri saudara dan pikiran kita dengan firman, sehingga perilaku-perilaku kita menjadi perilaku yang tidak bisa rendah hati, kita penuh dengan kesombongan, kita penuh dengan keemosian, kita tidak sabar, kita tidak bisa dengan damai sejahtera, nggak ada gunanya gitu loh. Dan ini saya katakan tujuan kekristenan. Banyak orang Kristen, dia Kristen puluhan tahun saya mau katakan, tapi tak ada roh kesabaran, nggak ada roh damai sejahtera, gitu loh. Nggak ada yang namanya roh kerendahan hati, nggak ada namanya roh kelembutan. Apakah ini kekristenan? No. Gitu. Itu bukan kekristenan. Karena tujuan kekristenan itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka akan teraplikasi dan terwujud dalam kehidupan yang rendah hati. Dia humble gitu loh. Ya kan? Dia penuh dengan roh kelembutan, dia damai sejahtera. Kemana dia jadi? Itu orang yang namanya memiliki tujuan kekristenan. Gitu loh. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang-orang yang dikontrol, dikendalikan oleh firman Tuhan, maka pada waktu dia menghadapi masalah, maka dia tahu bagaimana caranya mengatasi masalah itu. Gitu loh. Jika saat dia merasa kekecewaan dan ketidaksenangan, maka dia tahu bagaimana mengatasinya. Dan ini orang yang dikatakan dengan dituntun oleh roh. Jadi bukan dengan cara-cara arogansi. Saya mau katakan bahwa orang-orang yang bertindak dengan arogansi, maka saya mau katakan dia selalu mempergunakan logika berpikirnya untuk mengatasi masalah. Ini saya mau katakan. Saya belajar dari bagian pembelajaran itu. Orang-orang yang memiliki cara arogansi dalam hidupnya, maka dia selalu menggunakan logika berpikir dalam mengatasi masalah. Tapi saya mau katakan, pada waktu orang-orang Kristen yang dikontrol dan dikendalikan firman, maka dia akan hidup yang katakan, dia harus hidup di dalam sebuah kerendahan hati. Gitu loh. Gak gampang saudara sekalian, gak gampang. Orang rendah hati itu sakit sebenarnya. Ya kan? Ya kan? Sakit saudara sekalian. Tapi ini yang kita mau pelajari, kalau sudah baca dalam kitab Filipi. Tuhan bicara tentang teladan kerendahan hati itu. Wah sakit gitu loh. Harus mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dan itulah kekristenan. Jadi kalau dalam hidup ini sudah merasa tersakiti, merasa tidak dikecewakan, merasa mengalami hal-hal yang membuat saudara, kenapa ya kok dia begini? Ya ini namanya kerendahan hati, itu harus kita miliki. Gitu loh. Wah saya dulu orangnya emosian saudara sekalian. Kan saya pernah cerita ya, kandidat di Koros 2 Jakarta, saya angkat parang saudara sekalian. Saya mau bacok tuh orang depan gereja. Pernah. Karena saya udah emosi. Tapi saya belajar saudaraku bahwa pada waktu kita mau belajar tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, maka gak ada namanya hidup arogansi dalam diri kita. Tapi yang adalah hidup dalam kerendahan hati. Pada waktu kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita tiba namanya dalam sebuah kehidupan yang disebut dengan kesatuan iman. Gitu loh. Gitu loh. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau itu menjadi sebuah hal yang penting bagi hidup kita, memahami tentang tujuan kekristenan, saya mau katakan engkau akan tetap boleh berjalan dan menjadi berkat dimanapun engkau ada. Itu menjadi penting. Itu yang pertama. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, apa tujuan kekristenan itu? Kita akan bahas lagi, ayat 13 ya, bagian B. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi tujuan kekristenan yang kedua itu adalah dikatakan supaya kita mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah saya baca bagian ini saudara-saudaraku, apa ini maksud Paulus pada bagian ini? Nah saya membawa pikiran kita hari ini kepada sebuah pengenalan tentang kota Efesus. Nah kota Efesus saudara-saudaraku adalah sebuah kota terbesar kedua dalam zaman kekaisaran Roma. Tidak hanya dia menjadi sebuah kota terbesar kedua saudara-saudara sekalian, tapi Efesus ini juga adalah sekaligus pusat penyembahan berhala. Ya. Kenapa menjadi pusat penyembahan berhala? Karena di kota Efesus ini ada sebuah kuil yang sangat terkenal bernama kuil Dewi Artemis. Ya, itu sangat terkenal saudara-saudara sekalian. Sehingga banyak orang-orang datang ke Efesus pada waktu itu untuk melakukan penyembahan berhala di dalam sebuah kuil bernama Dewi Artemis ini. Sehingga saudara-saudaraku perlu kita ketahui bahwa pada waktu Paulus membangun jemaat-jemaat di Efesus, maka saya mau katakan bahwa
pada dulunya juga sebelum menjadi orang Kristen, saudara-saudara sekalian, menjadi orang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang yang ada di Efesus ini adalah orang-orang yang hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala, gitu loh. Gitu loh. Sebelum mereka kenal Tuhan, mereka juga hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena memang ini adalah sebuah warisan turun-menurun yang gak bisa ditinggalkan, gitu loh. Orang tua mereka menyembah berhala, nenek-nenek mereka menyembah berhala, maka generasi ilahinya itu yang saya khotbahkan di Wasda itu, maka anak-anaknya pun turun dalam penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga pada waktu Paulus hadir dan memberitakan Injil di situ, maka mereka percaya kepada Kristus. Sehingga Paulus gak bisa melupakan itu bahwa mereka juga dulu pernah hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi Paulus katakan, pada waktu engkau sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka engkau tidak perlu lagi hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala, tapi engkau harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Gitu loh. Ini penekanan penting yang Paulus katakan pada orang Efesus pada waktu itu. Karena enggak mudah. Tidak hanya ada gereja, tapi kuil dewa Artemis ini itu juga berdiri megah. Untuk orang-orang juga datang ke tempat itu. Jadi bisa bayangkan, ada yang pergi gereja, ada yang pergi ke kuil gitu loh. Dan tradisi warisan ini begitu melekat dalam diri orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga ada sebuah ketakutan Paulus yang katakan, wah ini bisa beralih nih. Sehingga dia katakan, pada waktu engkau sudah menerima Kristus, percaya kepada Kristus, maka engkau harus lebih memiliki pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mengenal Kristus dengan benar. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat selanjutnya saudara-saudara sekalian bahwa orang yang mengenal Kristus dengan benar dalam hidupnya, maka Alkitab katakan dalam ayat yang keempat tadi, Efesus 4 ayat 13 tadi saudara-saudara sekalian, dikatakan maka engkau akan mengalami memiliki namanya kedewasaan penuh. Gitu loh. Kedewasaan yang penuh. Saudara bisa itu ya. Pengetahuan tentang benar, kedewasaan penuh. Jadi Paulus bilang, kalau engkau sudah mengenal, memahami siapa Tuhan dengan benar, maka engkau akan memiliki kedewasaan penuh. Kedewasaan yang penuh saudara-saudara sekalian. Dan ini yang Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Efesus. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara membuka Alkitab dalam bahasa Inggris, maka saya belajar dan melihat pada waktu dikatakan tentang kata dewasa, maka ada dua pemahaman kata Inggris dalam pemahaman dewasa. Yang pertama saudara-saudaraku disebut dengan kata yang lebih menunjuk kepada usia seseorang, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dewasa juga dalam bahasa Inggrisnya dikatakan menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Jadi ada dua pemahaman kata dewasa dalam bahasa Alkitab dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama dia bilang bahwa dewasa itu menunjuk kepada usia seseorang. Dan yang kedua, kata dewasa itu menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Nah saya melihat ini saudara-saudara sekalian, saya mau katakan bahwa dalam kekristenan juga hal ini banyak terjadi. Saya mau katakan bahwa kita banyak menjadi Kristen yang dewasa secara usia. Gitu loh. Dewasa kita secara usia, apa mau saya katakan? It's okay, kita di Kristen 10 tahun, oke. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun orang Kristen. Tapi kita nggak matang. Kita nggak matang di orang Kristen. Kita nggak matang saudara sekalian. Artinya, ketidakmatangan kita tidak memiliki dasar iman yang kokoh. Ini saudara dan saya. Banyak. Jadi dewasa kita itu dewasa yang dikatakan secara usia saja. Wah berapa tahun dia Kristen? Oh saya 50 tahun loh, 60 tahun dia Kristen. Tapi nggak matang-matang, gitu loh. Dia nggak punya dasar iman yang kokoh. Misalnya apa? Ada masalah, ya kan? Ada masalah, ada miskomunikasi dengan sesama jemaat, dengan hamba Tuhan. Lalu ada misalnya putus dengan pacarnya, apa yang terjadi? Dia mundur melayani Tuhan. Dia nggak mau beribadah. Dia boikot dengan Tuhan. Tuhan dijadikan kambing hitam. Ini kan ngeri. Gitu loh. Artinya apa? Artinya dasar iman, dasar kedewasaannya itu adalah manusia dan bukan Tuhan. Dan saya katakan itulah kegagalan kekristenan kita. Kita ini saudara sekalian. Maaf saya bilang, saya harus bangun inilah hidup saudara-saudara sekalian.
Kenapa? Kita banyak dewasa secara usia. Ya kan? Kita nggak matang. Rambut kita putih boleh. Umur kita tua boleh. Tapi dalam kekristenan kita nggak matang. Kita nggak punya dasar iman yang kokoh. Sehingga pada waktu kita katakan, kita ya seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Ada masalah nggak mau ini, ada masalah ada boykot gini, ada begini. Ujungnya apa? Oh saya mau pindah gereja. Saya bilang no. Saya itu banyak pindah gereja saudara sekalian. Semua pindah gereja udah banyak. Saya bilang di Medan di mana saya masuk gereja, semua saya masuk gereja-gereja semua. Mau gereja model apa saya masukin. Gak ada apa-apa. Gak ada perubahan apa-apa. Kenapa? Karena tergantung dari diri kita. Bagaimana kita menikmati ibadah? Bagaimana kita bisa nyaman dan senang dalam sebuah ibadah? Kalau kita punya fondasi yang benar, kalau kita punya yang dikatakan usia dalam bentuk menunjukkan kematangan pribadi dan jiwa kita matang. Saya mau katakan di gereja kecil, di gereja besar, di gereja yang gak ada alat musiknya pun engkau akan datang beribadah, engkau akan diberkati dan tetap nyaman di situ. Kenapa? Karena ada yang namanya mature itu. Mature itu adalah kematangan yang dikatakan pribadi dan jiwa seseorang. Nah kalau kedewasaan kita menunjukkan pada kematangan pribadi itu, maka saya mau katakan engkau gak akan pernah tinggalkan pelayanan. Engkau gak pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun kau punya banyak masalah, engkau putus sama pacarmu sekalipun, engkau akan tetap katakan saya tetap melayani Tuhan. Karena saya punya dasar iman Kristus, bukan mayor tabu bolon. Itu penting. Kita berpindah-pindah tempat. Kalau saudara bangun imanmu di atas manusia, engkau gagal. Engkau bukan Kristen. Saya mau katakan orang-orang yang membangun hal seperti itu, maka itu kan menghancurkan hidupnya. Tapi bangunlah kedewasaan penuh yang dikatakan oleh Paulus itu. Kedewasaan dalam usia yang menunjukkan kepada kematangan pribadimu, kematangan jiwamu. Sehingga engkau bisa melihat apapun yang kau alami, kau akan tetap setia untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kadang kita banyak mengkambing hitamkan Tuhan, saudara sekalian. Saya kadang-kadang juga mengkambing hitamkan Tuhan. Ya kan? Kita putus dengan pacar kita nggak mau melayani. Kita cekcok, kita punya masalah dan punya hubungan hidup, kita nggak mau melayani. Tuhan salahnya apa? Apa salahnya Tuhan? Nggak ada, coba bacalah. Kolose 3 ya. 23 dan 24. Baik. Perhatikan itu. Apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini Paulus pada orang di Kolose. Ya. Nanti saya akan bicara hal ini di ibadah komsel nih, si ibu ini suruh saya khotbah di ibadah komsel. Saya udah pikir apa, tapi saya sudah dapat idenya, Bu. Tenang saja Ibu, nanti saya akan kasih itu di ibadah komsel. Apapun juga kamu perbuat dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ini kekristenan. Hubungan pribadi dengan Tuhan, maka pelayanan dilakukan, kehidupan yang dilakukan, apapun yang diperbuatnya, yang pertama harus segenap hati, gak boleh main-main, gak boleh main-main melayani, gak boleh main-main beribadah, gak boleh main-main ikut Tuhan, harus segenap hati. Yang kedua, apalagi harus seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24, nah ini dia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah yang kamu menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Jadi apa yang mau saya katakan? Kalau engkau diberkati, bukan saya yang memberkati engkau, enggak. Tapi Tuhan yang memberkati kita. Jadi jangan dasarkan imanmu kepada manusia. Kalau engkau melayani Tuhan, layani dengan sungguh. Masalah apa, ada persoalan apa, terus layani. Karena apa? Karena dari Tuhanlah engkau menerima apa dikatakan? Bagian ditentukan sebagai apa? Upah. Siapa yang mengupah engkau? Bukan saya, tapi Tuhan. Oleh sebab itu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, supaya apa? Supaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Dan ini kedewasaan penuh. Bukan kedewasaan setengah-setengah.
Kedewasaan penuh, dan ini harus dibangun, saya katakan dalam ibadah doa, harus dibangun dalam kehidupan kita berjemaat di Korps 2 Surabaya ini. Ini harus dibangun, kedewasaan yang penuh. Jangan hanya bangga berpuluh-puluh tahun orang Kristen, jangan bangga hal itu. Tapi banggalah usiamu walaupun baru 10 tahun, 5 tahun orang Kristen, tapi engkau dewasa penuh dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau menerima bagian disebut sebagai upah. Mau diberkati toh? Amin? Kuat aminnya. Oke Mayor, saya mau diberkati, saya mau diberkati, saya mau diberkati, turun berkat, turun berkat. Tapi kita nggak mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Susah. Saya rindu dan saya berdoa untuk gereja ini. Dia akan bertumbuh lebih besar. Saya harus nangis untuk gereja ini pun nggak masalah untuk saya. Tiap-tiap hari saya menangis untuk gereja ini. Dan saya mau ada kedewasaan penuh dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Bukan saya yang diberkati, tapi saudara yang diberkati Tuhan. Bukan saya. Ya saya dapat 10% syukurlah gitu ya. Dapat amplop Mayor, makasih ya, dua-duanya salam. Iya saya puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau bisa banyak antri ya, ampau aja, saya senang aja. Tapi kan saudara yang menikmati berkat itu. Ya kan? Kalau kita punya namanya kedewasaan penuh. Jadi kekristenan, tujuan kekristenan yang kedua kita belajar tentang harus mengenal Tuhan dengan benar. Iya kan? Orang yang mengenal dengan Tuhan benar gak bisa digoyahkan oleh apapun. Paulus bilang gak ada yang memisahkan kasihku dari apapun juga. Ta-na-na-na gitu ya. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Ya kan? Paulus bilang gak ada. Banyak persoalan, banyak orang mengecewakan Paulus. Banyak sakit hati yang Paulus alami, banyak. Tapi dia gak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Dia terus melayani Tuhan, haleluya. Dan itu harus ada dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan bicara lebih lama. Supaya saudara lebih penuh dengan kepenuhan roh. Ya kan? Baik, yang ketiga saudara-saudara sekalian. Dari Efesus 4 tadi ya, ayat 13 tadi. Bagian C-nya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tujuan kekristenan yang ketiga adalah saudara-saudaraku, kita harus mempunyai tingkat pertumbuhan. Harus ada tingkat pertumbuhan. Jadi kalau saudara membaca ini, jadi tujuan kekristenan itu bukan mundur. Bukan mundur saudara sekalian, gak boleh mundur. Tujuan kekristenan itu gak boleh jalan di tempat, karena badannya keberatan dia gak bisa jalan maju. Mundur gak bisa, maju gak bisa. Itu yang saya akan bicarakan dalam suam-suam kuku nanti Bu. Tenang aja Ibu di Komsel saya akan bicara tentang suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku? Apa yang maksud dengan suam-suam kuku itu? Banyak pola pikir yang sama suam-suam kuku. Ya kan? Jalan di tempat. Enggak saudaraku, tapi dikatakan dia harus maju. Diangkat dengan istilah mempunyai tingkat pertumbuhan. Gitu loh, ada tingkat pertumbuhannya. Jadi saya mau katakan, kalau sudah jadi orang Kristen, ya toh seperti kata kalau saudara masih mudah ngambek, mudah sakit hati, mudah kecewa, saya mau katakan itu bukan tujuan kekristenan, tapi itu tujuan iblis menghancurkan saudara. Ingat itu. Iblis kan punya kerja menghancurkan. Iya kan? Iblis kan punya kerja kan menghancurkan. Hancurkan ini, hancurkan ini, hancurkan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara memiliki seperti itu, saudara nggak punya tingkat pertumbuhan. Kalau saudara beribadah menyembah Tuhan hanya karena kewajiban, saudara bukan mengalami tingkat pertumbuhan, enggak punya tingkat pertumbuhan. Jadi tujuan Kristen itu adalah harus punya tingkat pertumbuhan itu. Nah, saya mau kita belajar untuk melihat karakter orang-orang di Efesus ya, jemaat-jemaat di Efesus. Saudara lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat 2-5. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2, ayat 2-5, saudara bisa melihat itulah karakter orang-orang Efesus. Ya, saya baca itu saudara sekalian. Saya baca itu, dibilang gini, ayat yang kedua sampai kelima, ya. Efesus Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat 2-5 ya. Dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Wah, ini luar biasa nih. Engkau telah mencobai mereka menurut rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mencobai mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sampai situ dulu. Kalau saudara baca karakternya luar biasa ya. Luar biasa. Ayat yang kedua, ayat ketiga, luar biasa saudara sekalian. Tapi saudara lihat apa yang Tuhan marah. Apa yang Tuhan marah kepada jemaat itu saudara-saudaraku. Mereka tidak memiliki hidup kekristenan yang maju. Tapi mereka memiliki hidup kekristenan yang mundur saudara sekalian. Bukan semakin bertumbuh. Itu yang Tuhan marah. Ayat yang keempat itu kemarahan Tuhan. Namun demikian Tuhan bilang, walaupun engkau begini, tapi nampak dikatakan aku mencela engkau. Tuhan marah. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya mau bilang ini, pada waktu Paulus membangun jemaat di Kristen di Efesus, saudara-saudara sekalian, maka orang-orang di Efesus itu adalah orang-orang yang memiliki kasih luar biasa. Pertumbuhan kasihnya luar biasa. Kasih kepada Tuhannya luar biasa. Kasih kepada sesamanya luar biasa. Tapi semakin lama, maka apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Kasih yang mula-mula itu mereka tinggalkan. Kasih yang mula-mula itu hilang saudara sekalian. Bukan semakin maju, bukan semakin bertumbuh, tapi semakin mundur. Tidak ada tingkat pertumbuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan ayat yang kelima? Apa yang Tuhan bilang? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Dan lakukan hal lagi apa yang semula engkau telah lakukan itu. Ini kemarahan Tuhan. Tuhan bilang engkau sudah jatuh begitu dalam. Kenapa? Karena engkau tidak maju dalam imanmu. Engkau tidak maju dalam kedewasaanmu. Engkau tidak maju dalam kekristenanmu. Bahkan engkau mundur. Tuhan bilang engkau jatuh lebih dalam. Dan engkau harus bertobat. Ada perubahan. Ada pembaruan dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan bilang. Jadi kita belajar saudara-saudaraku. Artinya kekristenan itu harus bertumbuh. Jadi saya katakan sekali lagi. Kalau hari-hari ini ya. Hari-hari ini. Pola pikir malas melayani. Pola pikir malas beribadah. Pola pikir boykot gak mau melayani. Pola pikir ngambek. Pola pikir merajuk yang masih dalam hidup kesan kita. Maka Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan engkau harus bertobat. Dan engkau harus bertobat. Engkau sudah jatuh begitu dalam. Supaya apa? Ayat 5 katakan. Supaya aku tidak mengambil kaki Dian dari tempatnya. Sudah bisa bayangkan, ngeri gak? Ngeri gak? Kalau pola pikir itu masih dalam diri kita. Kekristenan kita gak bertumbuh. Tuhan bilang aku akan ambil kaki Dianmu dari tempatmu. Itu engkau habis. Engkau padam. Kita mati. Karena Tuhan ambil kaki Diannya dari tempat kita. Jadi saya mau katakan, jangan main-main dengan Tuhan. Saudara pikir sebagai hamba Tuhan saya nggak pernah rasa mau keluar dari Tuhan? Pernah. Tapi saya pikir saya harus mulai menemukan dan melihat bahwa kekristenan bicara tentang sebuah pertumbuhan. Jadi jangan dulu kita lihat apa yang sudah menjadi kekristenan kita. Apa itu kekristenan kita? Sudahkah kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan? Nah kiranya pagi hari ini saya beberkan ini saudara kita sekalian. Saya berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menerangi hati saudara dan saya. Memahami tujuan kekristenan. Jadi hilangkan pola pikir itu. Mari sama-sama bergandengan tangan. Mari kita maju dalam sebuah pertumbuhan iman. Harus ada progres iman dalam hidup kita saudara sekalian. Pola-pola pikir yang saya katakan tadi malas melayani, ngambek apa semua itu. Lupakan itu. Kalau engkau masih miliki itu, Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan engkau harus bertobat, mengalami pembaharuan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak mengambil kaki Diannya dari hidup kita saudara sekalian. Saya baca ini saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni, ngeri itu. Kaki Dian diambil. Saudara kan jadi plek ini. Saudara jalan harusnya cantik ya kan? Ya kan? Begitu kakinya dia ambil, gak bagus. Oleh sebab itu mari kita belajar menungkan ini saudara-saudara sekalian. Semua kita punya pergumulan, semua kita punya punya permasalahan. Kita punya kekecewaan. Tapi saya mau katakan
Tujuan kekristenanmu harus jelas. Engkau harus punya kesatuan iman. Engkau harus mengenal Tuhan dengan benar. Dan engkau harus punya tingkat pertumbuhan, kedewasaan kerohanian. Saya ajak kita untuk berdoa hari ini. Saya mau saudara merenungkan tentang kekristenanmu hari ini. Tentang pelayananmu, tentang hidupmu, tentang masalahmu. Ada Korea mengatakan sejauh timur dari barat. Ini nyanyi ini saya pikir kok nggak pas ya dengan khotbah saya. Tapi saya pikir luar biasa. Saudara bisa bayangkan bagaimana perbuatan Tuhan yang mengampuni saudara dan saya. Dia lupakan segala kesalahan kita. Masa kita kok tega-teganya memboikot Tuhan? Kok tega-teganya kita nggak mau melayani Tuhan? Kok tega-teganya kita nggak mau beribadah kepada Tuhan? Padahal dia sejauh timur dari barat loh. Membuang dosa kita dan tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Masa kau tega-teganya tuh? Kita mulai bilang, saya nggak mau begini, saya nggak mau melayani, saya mau pindah gereja, saya mau gini, saya nggak suka sama dia, saya putus sama pacar saya. Naif saudara sekalian. Terlalu kecil saudara melihat harga Tuhan. Saudara kecil saudara memandang Tuhan dalam hidupmu. Kalau hanya masalah-masalah itu engkau harus meninggalkan Tuhan, gak mau melayani, gak mau beribadah. Terlalu kecil engkau mengukur Tuhan sebatas pacarmu. Terlalu kecil. Tuhan itu besar. Dia Allah yang besar. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kalau dia sudah ampuni saudara saya dari segala hal. Tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Pemulihan. Biar manusia mengecewakanku Tuhan. Tapi aku tahu Engkau gak pernah mengecewakanku. Dan aku mau terus melayanimu. Aku terus melakukan terbaik. Karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasihku daripada Tuhan. Karena apa? Karena Engkau telah melupakan. Dan tidak melihat pelanggaran-pelanggaranku lagi. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya kejahatan pada masa lalu. Semua punya hidup yang gak benar pada masa lalu. Tapi Tuhan bilang, aku gak ingat lagi pelanggaranmu. Yang ku ingat engkau mau setia melayaniku. Dan beribadah kepadaku. Kita ikan pujian ini. Kalau saudara mau berdoa hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Miliki tujuan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan engkau upah. Bukan saya saudara sekalian. Saya hanya perantaraan Tuhan. Saya hanya hamba. Saya bukan Tuhan. Saya hamba yang hanya ada di sini untuk memberitakan firman. Menyampaikan apa yang mau Tuhan katakan. Dasarkan imanmu kepada Kristus yang memberkati engkau. Ya kan pujian ini kalau saudara mau berdoa di bangkuan anugerah, lakukan itu. Di tempatmu lakukan itu, mari hari ini. Buat pembaruan hidup kita. Untuk kita lebih setia kepada Tuhan dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosaku dan melupakan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau gak perhitungkan kesalahanku Tuhan. Katakan sama-sama, sejauh timur. Sejauh timur dari barat, dari barat Engkau membuang dosa. Mari saudara sekalian, kau mau berdoa hari ini, lakukan itu. Minta kekuatan Tuhan. Minta lawatan dan jamahan Tuhan dalam hidupmu saudara sekalian. Pelanggaranku jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosa. Inilah Tuhanmu, saudaraku, Tuhanku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Betapa besar, terima kasih. Oh, pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina kami Bapa, yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan.
saudara sekalian. Mari lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya banyak kesalahan, saya banyak dosa sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak ingat pelanggaranmu. Engkau layani aku dengan benar, Tuhan katakan. Hari ini engkau harus buat pembaruan itu. Engkau harus lihat bahwa Tuhan tidak mengingat pelanggaranmu. Tuhan gak lihat dosamu. Dia mau ampuni kamu. Miliki tujuan kesan yang benar. Layani Tuhan dengan benar, saudara sekalian. Layani Dia dengan benar. Karena Dia sungguh baik. Sungguh baik bagi saudara dan saya. Sekarang ini lagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kalau ke depan lakukan itu. Sejauh timur Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau gak ingat apapun bagi kami. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tabir laut Tuhan. Jauh, Dia lempar dosamu. Dia gak perhitungkan kesalahan-kesalahanmu, saudara sekalian. Dia mau engkau terus melayani Dia. Dia mau engkau setia kepadanya, saudara sekalian. Pelanggaranku, betapa besar Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Pengampunan-Mu Tuhan begitu besar bagi kami Bapa. Kau pandang indah yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama. Amin. Betapa besar Ya Tuhan. Yesus. Betapa besar dengan suaramu kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang hancur. Mari kita berdoa saudara sekalian. Kalau saudara mau berdiri lakukan itu. Kalau saudara mau berdiri tempat duduk melakukan itu, dan saya akan berdoa. Kalau kau mau ke depan lakukan itu. Lakukan itu hari ini. Mau ke depan silakan, mau berdiri tempat duduk lakukan itu. Lakukan dan lakukan dan lakukan dan lakukan, dan saya akan berdoa. Ngampunan yang Engkau beri, pulihkanku. Mari saudara sekalian, haleluya. Betapa besar kasih, makasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Ampuni kami Bapa. Tuhan pandangi
Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Amin. Yesus. Karena Engkau Tuhan yang gak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Yes. Ampuni kalau kami mulai memboikot Engkau Tuhan. Lewat kemalasan kami beribadah, kemalasan kami melayani, ketidakmauan kami ke Engkau karena persoalan-persoalan hidup. Engkau ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat betapa besar kasih-Mu bagi kami. Bapa berdoa untuk setiap kami Bapa. Kami yang datang di bangku anugerah. Dalam doa-doa kami Bapa, berdoa di dalam Yesus Kristus, Engkau berkati mereka. Tuhan yang kenal apa yang sedang mereka doakan, Engkau yang tahu Bapa. Dalam Yesus Kristus hamba berdoa, Engkau jamah hati mereka Bapa. Kami yang duduk, yang berdiri tempat duduk kami Bapa, kami berdoa dalam Yesus Kristus juga berkati kami. Setiap doa-doa kami Bapa, Engkau juga dengar, Engkau jawab Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkan hidup kami, untuk kami hidup semakin diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami rindu gereja ini bertumbuh. Kami rindu jemaat-jemaat-Mu memiliki kedewasaan penuh, pengetahuan Tuhan akan benar. Ada tingkat pertumbuhan yang lebih baik Tuhan. Memiliki kesatuan iman. Tuhan, hamba adalah hamba-Mu yang hanya Tuhan beri kesempatan untuk boleh melayani mereka Bapa. Kiranya roh Tuhan bekerja atas hidup mereka, menjamah hati kami semua. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan hati kami, ada masalah-masalah yang membuat kami takut dan khawatir, membuat kami jauh daripada Tuhan, kami tolak, kami hancurkan Yesus Kristus. Jangan biarkan kuasa iblis mendikte kami, jangan biarkan iblis menghancurkan hidup kami. Tapi biarlah kami terus boleh melihat dan percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh dalam hidup kami Bapa. Pulihkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua. Engkau begitu baik. Kami mau melayani-Mu dengan sungguh Bapa. Berkati kami semua. Dan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Betapa besar. Kami mau pemulihan-Mu Tuhan. Kami mau jamahan-Mu hari ini. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri Bapa, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, memulihkan hidup kami. Pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Tuhan untuk kita tetap setia menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan dalam hal apapun yang kita hadapi. Baik, saya rasa itu saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadiran kita. Mohon maaf sedikit lebih panjang kita beribadah. Saya terbawa dengan situasi saya, kerinduan saya terbesar untuk gereja ini saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita terus semangat. Yang berulang tahun tanggal 23 Michael Antonius, tanggal 23 bulan Mei juga ada Bapak Lingga, lalu tanggal 24 Fabela Kristi, lalu tanggal 28 Mayor Nyonya Slamet, lalu pada tanggal 29 Ibu Nike Harjo. Itu berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang usia bertambah. Hari Jumat sampai Minggu OMT David Octavianus, betul ya namamu ya?
Dia akan pergi ke Semarang, saudara sekalian. Jadi Jumat pagi dia akan ke Semarang untuk mengikuti pertemuan dengan para orang muda terpanggil. Jadi dia akan berangkat dari Jumat pagi dan pulang tiba di sini hari Senin malam, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak ada OMT kita berapa hari, saya yang jadi OMT-nya. Tenang saya, saudara sekalian, saya kasih sikat semua lantainya maksudnya. Gitu. Terima kasih saudara sekalian untuk hadiran kita. Tuhan memberkati kita. Sebentar sore ada ibadah tebusan. Saya nggak tahu Pak Budi apakah nanti sebentar ada kelompok kecil untuk membicarakan tentang keberangkatan besok tanggal 26, mungkin nggak tahu nanti kalau buat ngomong-ngomong singkat begitu silahkan mencari waktu yang baik sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik segala sesuatu untuk keberangkatan kita pada tanggal 26 nanti. Kita juga akan dengar khotbah lagi dari Mayor Tampu Bolon. Khotbah apa lagi nih Mayor? Tunggu saja tanggal mainnya. Coming soon. Ya kan, ditunggu. Baik saudara berkat Tuhan, mari kita berdiri sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami sudah boleh beribadah kepadamu. Hamba serahkan semua, kami sudah melayani. Tuhan berkati kami. Berdoa bagi Lisa, Tuhan berkati dia dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan memberkati kehidupannya. Memberkati pekerjaannya, memberkati suami anak-anak. Memberkati mertua, memberkati orang tua bagi Ibu Wijaya yang kemarin sedang sakit. Tuhan sehatkan dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk semua kami sudah melayani, para singers, hamba tumpang tangan, Yesus Kristus Tuhan berkati. Para pemain musik, hamba tumpang tangan, diberkati Tuhan. Yang mengatur sound system, diberkati Tuhan. Yang mengatur siaran online, diberkati Tuhan. Mengatur LCD, diberkati Tuhan. Yang membawa kantong kolektor, Tuhan berkati. Semua kami pun Tuhan berkati. Kami akan pulang Tuhan, kami dalam perjalanan kami Bapak. Semua kegiatan ibadah kami hari ini baik sekolah minggu dan ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Usaha pekerjaan jemaat-jemaatmu pun diberkati Tuhan. Nah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah mengucap syukur dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.